Bagi saya secara pribadi, apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang, pemimpin pondok pesantren Al Zaitun ini sudah sangat brengsek, sudah sangat biadab dan kurang ajar. Bagaimana tidak, lirik lagu Indonesia Raya saja dia ganti. Rakyat Indonesia yang mencintai bangsa ini pasti akan marah besar. Generasi penerus bangsa ini mau jadi apa jika kalian yang lebih tua dari kami sudah mengajarkan hal-hal buruk seperti ini? Saudaraku sebangsa dan setanah air, untuk lebih jelasnya, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah tandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya memang 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdus Salam Panji Gumilang. Nama dia tuh 6. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abdus Salam, pokoknya 6 lah. Dan dari situ semua ada 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah ada pencucian uang atau tidak. Ada secepatnya transaksi mencurigakan gitu kan? Kalau agak mencurigakan makanya diambil oleh PPATK. Sekarang sedang diambil oleh PPATK. Agak mencurigakan. Terima kasih. Saifuddin Ibrahim, seorang murtadin dan juga mantan pengajar di Al Zaitun, membela Panji Gumilang. Berikut ini pernyataannya. Negara Islam Indonesia katanya NII. Saya harus membela Az-Zaitun, yaitu pesantren terbesar di seluruh dunia. Kenapa kok majelis ulama ikut cawe-cawe? Kenapa Departemen Agama ikut melakukan justifikasi bahwa Az-Zaitun sesat? Di mana sesatnya? Ayat mana yang menunjukkan bahwa Az-Zaitun itu sesat? Saya sudah membuat pernyataan, Panji Gumilang adalah pembaharu Islam di Indonesia. Dia tidak melanggar apapun. Di mana kesalahan Panji Gumilang? Tunjukkan. Hanya karena mengatur soft, menyuruh wanita jadi khotib. Khotib di masjid, ya bolehlah. Apa urusanmu? Orang di Yahudi saja wanita boleh jadi pendeta, orang Kristen juga boleh jadi pendeta, khutbah di hari Minggu. Orang yang membela kebenaran, tidak rela kalian menetapkan Panji Gumilang itu sesat. Sesat apanya? Sekarang saya jamin Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu bisa
sholat 5 kali sehari semalam? Belum tentu. Siapa yang menjaganya? Dia sholat 5 kali sehari. Pak Ken yang adalah pernah di sini sebagai pengurus. Halo Pak Ken. Halo, selamat malam Pak Ken. Pak Hotman. Ya, tadi kalau bicara Panji Gumilang dan Al Zaitun, ada teritorial dan ada fungsional. Saya dulu di teritorial, kalau Pak Imam di fungsional, dan dulu Pak Imam itu di NI sebagai menterinya NI dulu. Jadi, kalau kita bicara Al Zaitun, hanya kurikulumnya dari luarnya saja, kita tidak akan menemukan NI di sana gitu Bang Hotman. Ya. Jadi yang ajaran menyimpang itu apa yang Bapak bisa buka di diskusi ini? Ya, menyimpang itu hidden kurikulum, termasuk tadi yang disampaikan kata Pak Imam nggak benar. Itu kan Pak Imam kan sudah lama nggak di sana ya. Yang terbaru termasuk pelecehan seksual yang dilakukan Panji Gumilang itu juga dilakukan di Al Zaitun. Dan saya dulu saksi hidup. Saya dulu pernah di sana dan walaupun nggak tinggal di sana, masih bolak-balik, tapi saya dulu pernah benar melihat saksi dan saya pernah ngantar ada 16 santri dulu kan. Walaupun kata dari internal itu kan santri yang badung-badung, tapi artinya ini fakta. Bahkan anak-anak yang nggak punya dana, yang tidak bisa untuk istighfar bahasa kita, untuk bayar denda, ada yang sampai melakukannya tuh di dalam pesantren, ada yang sampai peluk-pelukan, cium-ciuman di sana, melakukan sampai ada yang menggugurkan kandungan di dalam pesantren. Ini kan tidak pernah terungkap. Nah ini yang terjadi. Memang teorinya secara peraturan nggak boleh ngerokok, nggak boleh pacaran, nggak boleh berzina, nggak punya. Tapi kalau kita punya duit, bisa membayar 10 kali lipat harga rokok. Rokok itu di dalam ada gitu. Secara teorinya nggak ada, tapi kalau pelaksananya kita punya duit, ada Bang Hotman di sana. Begitu. Mengenai ada apa di sana lagu yang wajib diketahui, lagu Yahudi apa itu? Benar nggak itu? Ya, lagu Yahudi betul. Jadi NI itu mengadopsi juga ajaran namanya Isa Bugis. Isa Bugis dan Lembaga Kerasulan. Jadi yang mengadopsi perpaduan beberapa agama menjadi satu. Islam, Nasrani, Yahudi. Jadi nggak kaget kalau ada salam Yahudi, kalau ada pendeta ke sana. Karena Panji Gumilang berusaha menutupi ideologi aslinya di NI, di Al Zaitun, supaya nggak nampak. Yang nampak adalah toleransi, perdamaian. Mereka juga mengatakan karena negara Islam belum tegak di Indonesia, belum diwajibkan sholat. Ini bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Termasuk imam boleh perempuan, khotbah juga boleh perempuan. Nah, itu salah satu jadi mengadopsi ajaran Isa Bugis. Jadi ajaran utamanya makar, mendirikan negara dalam negara, dikemas bagus, seolah-olah toleran, seolah-olah terbuka. Ini yang akhirnya orang bingung. Seolah-olah ini kan nggak masuk akal. Tapi ini yang hebatnya Panji Gumilang. Jadi kalau kita sebut Panji Gumilang itu berkepribadian psikopat. Dia bisa menutupi semua yang aslinya jahat, dikemas bagus, bahkan bukan hanya masyarakat biasa. Pejabat, bahkan menteri-menteri istana juga sempat terpengaruh kan, mendukung Al Zaitun. Lah ini yang akhirnya menjadi polemik di masyarakat. Kenapa sampai hari ini tidak ada yang melaporkan ke polisi dan contoh mengenai pelecehan seksual dan sebagainya? Kenapa sampai sekarang nggak ada yang melapor polisi? Bapak sendiri kenapa nggak lapor polisi? Pelecehan seksual sudah dilaporkan, tapi kasusnya ditutup karena dianggap tidak memenuhi unsur alat bukti. Bukti-bukti bahkan TKP-nya dibongkar, sehingga ya cenderung ketika diolah TKP tidak sesuai dengan fakta yang dilakukan. Padahal ini fakta, dan itu sudah ramai viral pada saat itu. Jadi makanya kita sebut ini sebenarnya saktinya Panji Gumilang atau lemahnya pemerintah gitu kan. Karena Panji Gumilang ini kan banyak duit. Infak-infak dari jamaah itu kan luar biasa besar. Ditambah lagi dengan dari Israel, dari luar negeri. Nah ini kan Panji Gumilang sakti mungkin karena punya anggaran besar. Dan memang ini kan bukan produk agama sebenarnya Bang Hotman. Ini produk politik. Sehingga ketika dalam dunia politik, ini tadi kan punya masa besar. Ketika masa besar ini kan pasti akan diperhitungkan tokoh politik, dan dalam dunia politik tidak ada namanya korban. Ada apa sebenarnya? Ya saya rasa ini pasti ada yang memelihara, karena tadi dari awal ini produk politik, bukan produk agama seperti pesantren umum pada ada yang memelihara, berarti ada backing. Kalau saya sejak dulu, sejak saya jadi ketua MK itu saya ingin koruptor itu dalam skala dan kualitas korupsinya tertentu yang sangat jahat itu. Kan korupsi itu ada by net, by greed. Kalau by net sudahlah hukum ringan-ringan. Tapi kalau by greed, orang sudah kaya, korupsinya besar-besar. Menurut saya itu harus dihukum mati. Iya. Harus dihukum mati. Karena ada apa yang membuat tidak DPR-nya tidak setuju. Ya banyak teori. Ada yang karena itu tidak sesuai dengan hukum internasional. Nah, tapi narkoba dihukum mati juga sama. Iya. Sebenarnya sekarang ini undang-undang tentang korupsi sekarang ada hukuman mati. Ya, hukuman mati yaitu
kalau korupsi dilakukan dalam situasi krisis, darurat, ya. krisis, Ya. ya. Tapi kemarin nggak dihukum mati tuh, Pak? Nggak ada, belum ada koruptor yang dihukum mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Suriah, saya agak kesal ketika melihat sosok pimpinan pondok pesantren, sosok seorang Panji Gumilang kok bisa dengan seenaknya mengubah lagu Indonesia Raya. Pondok pesantren yang begitu besar, yang begitu terkenal, tetapi kenapa didikannya bisa seperti ini? Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang boleh kita katakan public figure di bangsa ini. Mereka sudah seperti ini. Lantas bagaimana dengan para santrinya? Kalau mereka sudah seperti ini sebagai orang tua, lantas bagaimana dengan kita generasi muda? Mau dibawa kemana bangsa ini kalau pemimpin bangsa ini sudah brengsek dan biadab seperti ini? Kok benar-benar sudah sangat keterlaluan ya? Para pahlawan bangsa kita dulu sudah berjuang semaksimal mungkin. Sudah mengorbankan jiwa dan raga mereka demi kemerdekaan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi kita sebagai generasi penerus bangsa yang tugas pokoknya hanya menjaga dan merawat bangsa ini, kenapa bisa berkhianat dengan lagu Indonesia Raya ini? Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap kasus yang sedang menimpa pondok pesantren ini bisa segera ditindak secara tegas. Bila perlu dibongkar atau dibakar atau dicabut saja izinannya dan lain sebagainya. Karena bagi saya, jika pemimpin di dalam pondok pesantren Al Zaitun sudah seperti ini, apa yang akan terjadi dengan bangsa ini? Apa yang terjadi dengan para santrinya? Kita sebagai rakyat jelata hanya bisa berharap kiranya pemerintah, TNI dan Polri bisa segera mengambil tindakan tegas terhadap pondok pesantren yang satu ini. Dan juga kita tetap mendorong Pak Mahfud MD agar tetap semangat, tetap berada di garis yang benar, di jalan yang benar dalam mengupas tuntas, dalam memberantas semua kasus-kasus korupsi, mafia-mafia korupsi di bangsa ini. Itu saja harapan saya, dan saya berharap para pemirsa sekalian jangan berkecil hati, karena bahasa saya agak sedikit kasar karena memang saya agak sedikit marah. Saya benar-benar kecewa. Kita generasi muda, generasi milenial boleh berjuang, boleh berusaha, boleh berteriak demi merawat bangsa ini, demi menjaga bangsa ini. Tetapi kenapa mereka yang punya jabatan, mereka yang punya panggung, mereka yang adalah public figure, kok bisa seenaknya berkhianat menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti ini? Saya berharap semoga para pemirsa sekalian tidak sampai mendidik anak-anak kita seperti ini. Apalagi sampai masuk ke pondok pesantren Al Zaitun yang nilai edukasinya sudah seperti itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.